tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tun sana kesedonyo basobok baliak kita di Minang Mustika Jaya Channel. Semoga tun sana senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah tun sana kesedonyo lah kita celiak cuplikan dari Menteri Agama Menteri Yakut yang membuat kontroversi beliau karena beliau terlalu banyak kontroversi dan beliau ucapkan yang membuat ribunya masyarakat yang membuat tindak tandangnya masyarakat. Sebagai Menteri Agama yang semestinya membuat kenyamanan, membuat ketentraman, namun terlalu banyak kontroversi yang Allah dilakukan beliau. Terkadang kita bingung dan merasa miris, bahwa kok sekelas menteri malah sibuk membuat kontroversi, bukan sibuk untuk menciptakan keputusan-keputusan yang membuat masyarakat, membuat umat lebih tenang, lebih nyaman dalam kondisi negara yang sedang dilanda pandemi COVID saat ini kok. Terkadang kita berpikir bahwa kok kepala negara Presiden Jokowi memperbiarkan menteri sekelas ko, menteri seperti ko melakukan hal-hal yang tidak mendukung program-program kerja Presiden secara umumnya. Karena dalam situasi saat ini kok kita masyarakat diharapkan kompak, diharapkan bersatu untuk melewati masa-masa sulit yang terjadi di negara kita kok. Dalam kontroversi yang terakhir yaitu menanalogikan suara azan di masjid dan musala sebagai seperti gonggongan anjing yang ada di tengah komplek perumahan. Itu kan dari sudut analoginya saja Allah sangat terkesan sebuah penghinaan atau sebuah seakan-akan mainjak lafal-lafal Allah yang dikumandangkan dalam azan tersebut. Mungkin kalau bicara toleransi, menurut kacamata kita, Indonesia itu telah terbantu dengan toleransi yang kuat dari dahulunya. Karena baik di kampung kita maupun di mana-mana saja keberagaman baik agama, keberagaman kebiasaan, tradisi itu Allah merupakan hal-hal yang Allah berjalan baik selama itu. Karena ada pemimpin daerah yang mengatur itu sedoyo. Yang
ingin ambo tekankan, ambo rasuk kalau soal speaker atau toa kumandang ajan itu persoalan merusak toleransi itu terlalu mengada-ada karena hal lah berjalan bab beratus tahun lah di negara kita atau berpuluh tahun lah di negara kita. Jadi kita lihat jalan baso ya secara isi pikiran menteri ke kosong dan tidak bernilai karena tidak bisa mencari mana kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan pada zaman, pada situasi, pada kondisi saya kini. Kalau masuk itu asa melantong saja, tindaknya pakai pepeta Minang, gigi lidah sebelum mengecek, atau mengatakan apa yang tak pikir, tidak memikirkan apa yang kau dikatakan. Jadi kita sangat menyayangkan sampai-sampai Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Bapak Fauzi Bahar mengharamkan Menteri Agama Yakutko untuk menginjakkan ranah Minang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini, menyamakan tentang suara mic ini dengan penggongan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia dan dia menyalahgunakan wewenang ini. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam, ya. Ini Islam sejati. Adat bersandikan syarat menjadikan kita belum, ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu, ya. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Minang dan di berbagai daerah pun telah mulai beriak. Tanggapan satu lagi. Bapak untuk ketahui sejarah bangsa ini, Kesultanan Siak mengakui dan dia bersedia untuk bergabung ke NKRI, kemudian menyerahkan hartanya. Jadi jangan pernah ajari kami orang Melayu ini bagaimana dengan cinta NKRI. Jangan kotori Melayu. Sebelum Bapak mengajarkan dengan cinta tanah air, leluhur kami telah mengajarkannya. Permintaan untuk mencopot Yakutko sebagai Menteri Agama adalah mulai tagarnya di dunia maya atau di sosial media. Kita sangat menyayangkan, namun kita berharap tidak perlu kita terpancing karena hal-hal kolah alah biasa kita dengar kontroversinya tidak cie, tidak dua lah banyak. Di antara lain kontroversinya yaitu mengatakan bahasa Menteri Agama adalah hadiah untuk NU.
Terus yang di awal beliau jadi Menteri Agama melindungi melindungi Ahmadiyah dan Syiah dengan kata-kata bahasa Ahmadiyah dan Syiah samu di mata hukum, artinya samu sebagai hak dan haknya sebagai warga negara. Padahal kan negara punya ketentuan agama-agama yang diakui di Indonesia kok. Dan pernah juga kontroversi beliau sangat banyak lah, karena kita tidak perlu rasanya untuk mendengar kontroversi yang lah beliau ucapkan selama itu. Harapan gitu memang betul presiden harus membuat keputusan, karena sebagai menteri pembantu presiden harus mengerti, memahami bahwa tindakan seperti itu malah membuat citra presiden semakin buruk di mata masyarakat, karena tidak mendukung akan program-program yang sedang dilakukan presiden pada saat ini. Itu harapan kita bersama mungkin yang berasakan, karena bukan kebencian kita kepada beliau secara pribadi, tapi kontroversi beliau yang membuat resah masyarakat itulah yang menjadikan kita tidak menyukui beliau. Mungkin dalam video kali ini hanya itu dulu yang bisa kita share. Semoga Indonesia selalu dalam keadaan aman, tentram, karena pimpinan agama, yaitu Menteri Agama, itu sesuatu yang paling vital sebagai menteri di negara kita yang beragam agama itu. Artinya menteri yang bisa menenangkan, menjadikan kekuatan keberagaman itu hendaknya, bukan yang selalu memperuncingkan perbedaan-perbedaan. Karena dalam hal itu terkesan malah membuat runciang yang sebenarnya lah bisa tumpul, bukan memperkuat toleransi, namun membuat toleransi itu rarak dan rusak. Itulah hasil dari kontroversi beliau tersebut. Hanya itu dulu dari Ambo, mohon maaf karena banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.